Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Suatu ketika, dua orang ibu berseteru. Mereka sama-sama mengakui sebagai ibu dari anak yang baru dilahirkan. Keduanya tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing berdebat keras hingga tidak pernah tuntas. Alhasil, masalah menjadi rumit dan berlarut-larut. Karena itu, dibawalah permasalahan mereka ke pengadilan kekhalifahan. Hakim kerajaan berusaha keras menyelesaikan masalah tersebut. Sang hakim memberi kesempatan bagi kedua ibu itu untuk menjelaskan masalah mereka. Namun keduanya tidak ada yang mengalah. Masalah pun menjadi rumit. Sang hakim merasa tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Ia pun menyarankan urusan itu kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah kemudian turun tangan. Ia berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan bijak. Ia pun memakai taktik rayuan. Hai ibu-ibu, berterus teranglah. Siapa sebenarnya ibu yang sah dari bayi ini? Tanya Khalifah dengan halus. Saya Baginda, jawab keduanya serempak. Mendengar jawaban yang sama, Khalifah pun pusing. Ia merasa bingung dan putus asa. Mengingat tidak ada cara lain yang bisa diterapkan, Abu Nawas lalu dipanggil untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ia pun menggantikan posisi hakim. Sejenak Abu Nawas berpikir, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari Algojo yang ternyata tidak hadir di situ. Melihat sikap ibu-ibu yang tidak mau mengalah, maka sebaiknya sidang kita lanjutkan besok saja. Ibu-ibu, saya berikan kesempatan berpikir sehari semalam, terang Abu Nawas. Sidang pun ditunda. Keesokan harinya, sidang di pengadilan dilanjutkan. Abu Nawas kembali bertanya kepada kedua ibu itu tentang siapa sebenarnya ibu yang sah dari bayi itu. Jawaban dari kedua ibu pun masih sama. Alasan yang diberikannya pun sama-sama kuat. Lalu Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangannya. Semua orang yang hadir di persidangan kaget dan tegang, apalagi kedua ibu itu. Apa yang akan kau lakukan terhadap bayi itu? Tanya kedua ibu serempak dengan cemas. Abu Nawas berusaha menjawab dengan tenang. Sebelum saya mengambil tindakan tegas, apakah di antara kalian ada yang mau mengalah? Tidak. Bayi itu anakku, jawab kedua ibu itu. Baiklah, kalau begitu,
Jika kalian tidak ada yang mengalah, maka saya akan membelah bayi ini menjadi 2 bagian, kata Abu Nawas dengan tegas. Melihat sikap demikian, perempuan pertama girang bukan kepalang, sebab tujuan ia memiliki bayi itu dengan maksud untuk menyengsarakannya atau membunuhnya. Namun kegirangannya itu ia nikmati di dalam hati. Adapun ekspresi wajah dan sikapnya seolah-olah ia bersedih dan menolak keputusan Abu Nawas. Adapun perempuan kedua, seketika langsung menjerit-jerit histeris. "Tolong, tolong, jangan bunuh anak saya. Sudahlah, saya rela anak saya dibawa ibu itu," jawab ibu kedua. Abu Nawas pun tersenyum puas. Sekarang topeng mereka telah terbuka. Abu Nawas sudah tahu siapa ibu yang sebenarnya. Ia langsung saja mengambil bayi itu, lalu menyerahkannya kepada perempuan kedua itu. Ia meyakini bahwa tidak ada ibu yang tega melihat anaknya menderita, apalagi menyaksikan anaknya disembelih. Pada saat yang sama, Abu Nawas memerintahkan agar perempuan pertama dihukum sesuai perbuatannya. Semua orang yang hadir di persidangan itu merasa lega, termasuk Khalifah Harun ar-Rasyid yang menyaksikan proses sejak awal. Demikianlah kisah di mana Abu Nawas tampak sebagai sosok yang memberikan keadilan. Semua orang berhak tahu tentang nilai-nilai dan norma-norma keadilan, tetapi tidak semua orang dapat menegakkan dan menjalankannya, sebab ada 3 syarat untuk menjadi seorang yang adil. Yang pertama, tidak memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, tidak memihak. Dan yang ketiga, mengadili tanpa kebencian.